Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih. The last prayer nomor 5. Anak muda yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan muliakan, ampuni segala kesalahan kami dan berkati yang mendengarkan kesaksian ini, agar dapat menjadi berkat bagi kami semua untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus diurapi. Matius 26 ayat 10 sampai dengan 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia." Saudara-saudara, Yesus diurapi oleh minyak yang mahal. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburannya. Demikian saya juga tadinya pelayanan ini saya juga tidak suka. Tapi karena Tuhan selalu menyuruh saya untuk mendoakan orang-orang the last minute, maka saya mau menerima pelayanan ini walaupun penuh tadinya dengan penolakan saya kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, siapa saya Tuhan? Diberi pelayanan seperti ini. Tadinya saya menolak, tapi saya menyerah di kaki Tuhan. Karena dia ingin walaupun dalam keadaan sakit orang-orang itu dimenangkan jiwanya. Oleh karena itu sampai hari ini saya mendoakan banyak orang dengan the last prayer before Jesus angkat mereka. Saya menerima suatu hari telepon lagi dari Jakarta dan saya ada di Surabaya. Dan saya keesokan harinya saya naik kereta api. Dan Tuhan baik, selalu menyiapkan tiket dari hasil kerja saya, di mana saya tidak boleh mengandalkan orang lain. Saya datangi keluarga ini sesampainya di Jakarta. Dan saya melihat suatu pemberesan yang besar-besaran di dalam keluarganya melalui anak laki yang harus saya doakan ini. Anak laki ini masih muda sekali, umur sekitar 32 tahun, 33 tahun. Dan baru mempunyai seorang balita 9 bulanan. Dia mengalami suatu komplikasi yang dokter bilang katanya ada sesuatu di jantungnya sehingga kakinya kedua-duanya bengkaknya luar biasa. Dan bukan hanya dia yang dibereskan, yang mengalami suatu pelepasan, tapi seluruh keluarganya dari papa, mama, kakak, semuanya adik, semua dilayani pelepasan melalui satu anak laki yang disayangi mereka, satu-satunya anak laki mereka yang bisa dijadikan alat oleh Tuhan Yesus untuk membuat suatu pertobatan di tengah-tengah keluarganya melalui sakit jantungnya. Dan tidak tahu yang lainnya, katanya dokter belum menemukan sakitnya apa. Dan saya mendoakan anak ini sampai kurang lebih 3 kali. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bersatu hati. Mereka datangin juga, mereka panggil juga untuk mendoakan anak laki satu-satunya yang mereka kasih ini. Suatu hari setelah saya kembali ke Surabaya, saya ditelepon oleh anak rohani saya bahwa anak muda ini yang juga adalah saudaranya itu masuk rumah sakit. Dan saya diminta mendoakan dari jauh melalui video call. Dia sudah ketiga kalinya masuk rumah sakit. Pada saat yang kedua kalinya saya masih mendoakan bisa dan saya kembali. Dan begitu saya kembali ke Surabaya, sekarang ketiga kalinya saya diminta untuk doakan.
Saya melihat, saya mendengar suara Tuhan. Pengurapan terakhir. Jam 6 saat itu saya selesai, jam 6 sore. Saya selesai pengurapan melalui video call. Dan memberikan firman Tuhan pada keluarga melalui video call. Saya minta anak rohani saya yang sebagai saudaranya juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan jam 10 malam, anak muda ini sudah bersama Tuhan Yesus. Semua sekali lagi disiapkan Tuhan Yesus dengan luar biasa. Tidak pernah diabaikan anak yang terpilih, dikuduskan, diperbarui, menjadi baru hatinya untuk siap bersama Yesus di surga. Penyiapan yang indah, walaupun saya di Surabaya dan anak muda ini di Jakarta. Persiapan yang luar biasa. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, melalui anak muda ini, seluruh keluarganya bertobat, seluruh keluarganya dipanggil. Yang tadinya porak-poranda, penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan perbuatan santet, dukun dan sebagainya, tapi satu jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Dan satu keluarga dilayani untuk datang lagi pada Tuhan Yesus. Mari kita datang dan bertobat dan mempersiapkan diri, baik atau tidak baik waktunya. Jangan kita mengeraskan hati. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian ini. Biarlah ini mengingatkan kami agar kami senantiasa mencintai Engkau. Berkati negara kami, berkati pemerintah kami, presiden dan menteri-menterinya, berkati TNI dan Polri, berkati tenaga medis, berkati hamba-hamba Tuhan, gembala, evangelis, pengajar, berkati kami semua, orang-orang yang melayani Engkau. Berkati Siloam Moses Ministry, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.